Pak Dwi. Nanti yang belum kenal boleh kenalan sama Pak Dwi sekeluarga. Beberapa dari kita yang keluarga dan termasuk tempat ini juga langgaran Pak Dwi. Jadi kita mengenal beliau dan beliau mengenal kita. Lebih banyak ya. Selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Ya, Minggu 5 Maret 2023. Dan memang kecepatan tahun ini nggak tahu lebih cepat banget. Udah bulan ketiga aja. Dan kita punya hal-hal yang lebih luar biasa juga tahun ini menanti kepada kita. Dan Tuhan begitu luar biasa terus melengkapi kita. Semua perjalanan, setiap pelayanan itu berjalan dengan baik. Dan karena Tuhan yang memanggil kita dan menyatukan kita. Siap terima sesuatu yang baru hari ini? Amen. Judul kita hari ini adalah air hidup. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Amen. Segitukah kebaikan Tuhan? Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Amen. Ya, salah satu kebaikan Tuhan adalah firman Tuhan yang kita terima minggu lalu. Karena firman Tuhan yang minggu lalu bahkan sangat-sangat berdampak hidup saya pribadi dan tidak jarang, maksudnya tidak sering Tuhan memberi saya pewahyuan lebih dari hanya sangat detail kayak gitu. Ada beberapa pengajaran sebelumnya yang seperti itu. Cuma yang kemarin memang bahkan termasuk detail gambaran bagaimana mendemonstrasikan. Dan Tuhan sedang mau bekerja di kita semua. Saya sendiri juga benar-benar dikuatkan dan diingatkan dari klub baik. Saya harap Bapak Ibu Saudara terus memegang. Karena ini penting sekali untuk kelanjutan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita belajar minggu lalu bahwa sendiri saja tidak baik. Kita belajar kalau kesendirian itu tidak baik. Kita dikuatkan bahwa kesepian itu tidak baik. Kekosongan juga tidak baik. Sehingga kita perlu dipenuhi oleh air Tuhan di dalam persekutuan. Di dalam perkumpulan. Masih ingat hal itu? Oke, kita langsung aja yuk. Kita mari buka di Yohanes 4. Ada beberapa yang sudah menunggu firman ini katanya. Betul, Ren? Ya, mari kita buka di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum katakan amin. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan kekal. Ayat ini adalah inti dari firman Tuhan kita minggu lalu. Di mana kepenuhan kita dapat terjadi saat kita menerima air Tuhan itu. Dan hanya saat kita penuh dan meluap, kita bisa mulai berdampak kepada orang lain. Karena dari satu yang penuh, satu orang yang meluap akan memancarkan air hidup itu terus mengalir ke orang lain atau sesuatu di luar dirinya sendiri. Dan saya percaya kita semua merindukan hal itu. Amin. Ada detail. Bukan detail ya. Ada di dalam detail di ayat ini yang tidak saya singgung minggu lalu. Yang saya harap kita bisa dapat belajar bersama-sama hari ini. Di ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus tidak hanya menjelaskan apa yang akan terjadi kepada orang yang menerima air. Tetapi Tuhan juga memberikan dua perbandingan jenis air di sini. Ada dua perbandingan kualitas air di sini. Dia mengatakan kalau air ini yang kamu minum, kamu akan haus lagi. Tapi kalau air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi.
Jadi sebenarnya situasinya Tuhan sesederhananya dia sedang memperlihatkan ada dua kualitas air di sini. Kualitas air yang dapat memenuhi dan memuaskan dengan sempurna. Dan ada air yang hanya, katakan hanya memuaskan dan memenuhi sementara aja. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 ini, itu seperti ini. Seperti orang yang minum air dari sumur ini akan haus lagi. Jadi dia benar-benar menunjuk atau mengarah kepada sesuatu di dalam cerita itu. Waktu dia ngomong dua ayat ini. Tapi kita tidak di situ, jadi kita tidak terlalu ngerti layout. Yang sedang Tuhan tunjukkan kepada wanita ini adalah kalau dia meminum air yang berasal dari sumur itu, dia akan haus lagi. Tetapi kalau dia minum air yang berasal dari Tuhan Yesus, dia tidak haus lagi. Sampai situ Bapak banyak yang jelas. Kayak kelasnya. Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Psalm 36 verse 9. Di beberapa terjemahan verse 10 atau 10 ya. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Bahasa Indonesia terjemahan baru di sini dia memakai kata hayat, bukan hayati. Kata ini sudah tua, walaupun tidak setua saya. Tetapi artinya adalah kehidupan. Kehidupan seseorang, kehidupan manusia. Hayat ini. Dan dikatakan bahwa Tuhanlah sumber hayat itu. Tuhanlah sumber kehidupan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Amin. Bukan hanya tentang air saja yang berbeda, tetapi sumber airnya yang berbeda. Sumber air yang berbeda pastilah airnya juga berbeda. Dari mana air itu berasal adalah perbedaan, bukan hanya tentu airnya saja. Dari mana air itu? Sedangkan Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri adalah kehidupan itu. Sehingga apa yang keluar dari dirinya, kira-kira apa? Kalau Tuhan Yesus sendiri adalah kehidupan, yang keluar dari dirinya, kehidupan itu juga. Sedangkan kalau dari dunia yang keluar, dunia juga. Itulah kenapa kita sebut air hidup. Air yang membawa kehidupan karena keluar dari sumber kehidupan. Itulah air hidup. Saya akan lebih dalam lagi, mungkin pelan-pelan aja, Kejadian 1 ayat 6. Kejadian 1 ayat 6 sampai 7 yang sudah dapat katakan amin. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Benar ya? Memisahin air dan air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang di atas cakrawala itu. Jadilah demikian akhirnya terjadi pemisahan itu. Hal yang menarik di sini adalah ayat ini adalah ayat paralel dari air kehidupan tadi. Yang saya akhirnya terbawa sampai ayat ini. Awalnya saya nggak mengerti betul apa paralelnya, apa koneksinya antara air yang bersumber dari Tuhan Yesus dengan cakrawala, dengan pemisahan yang Tuhan lakukan. Ternyata poinnya bukanlah cakrawalanya, tapi poinnya adalah pemisahan yang Tuhan lakukan untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Tidak banyak hal yang saya bisa dapatkan dari studi ayat ini.
Yang pasti bahwa maksud Tuhan untuk menciptakan cakrawala pada waktu itu adalah memisahkan air dari air, tapi dengan pemisahan yang atas dan yang bawah. Pertanyaan muncul dong, kenapa harus dipisahkan? Kenapa? Saya nggak tahu. Saya belum menemukan apa yang sesungguhnya Tuhan rindukan di sini. Selain Tuhan memang mau ada air yang hanya di atas saja dan hanya di bawah aja. Jadi Tuhan benar-benar melihat bahwa ada pentingnya untuk pemisahan air ini. Saya lihat begitu pentingnya agar ada pemisahan sehingga Tuhan menciptakan cakrawala. Karena saya pikir tidak ada masalah apabila air itu bareng-bareng, betul. Kayaknya air sama air ya, air sama minyak mungkin beda. Tetapi Tuhan melihat hal ini berbeda. Memang Alkitab dalam keseluruhan banyak menyatakan bahwa Tuhan tidak suka perpisahan. Tetapi kalau Tuhan lakukan keterpisahan, berarti dia melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Melakukan sesuatu yang mendukung rencananya. Karena itulah Tuhan kita. Maksudnya adalah kalau Tuhan memisahkan sesuatu karena ada rencana yang baik yang mau dilakukan Tuhan untuk hal itu. Kita akan lebih dalam dan kita akan temukan bareng-bareng nanti. Masih awal aja. Masih ada pertanyaan di kepala Bapak Ibu Saudara kayaknya. Banyak. Mazmur 148. Mazmur 148 ayat 1. Mazmur 148 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapatkan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan di surga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia hai segala malaikatnya. Pujilah dia hai segala tentaranya. Pujilah dia hai matahari dan bulan. Pujilah dia hai bintang terang. Pujilah dia hai langit yang mengatasi langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Seberapa banyak yang percaya kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu? Dan dalam setiap ciptaannya selalu ada fungsi dan tujuan. Dan di ayat ini disebutkan kembali oleh si penulis Mazmur khusus pasal ini beberapa hal yang Tuhan ciptakan untuk semuanya memuji Dia. Termasuk juga dia menyatakan air yang ada di atas langit. Jadi ini bukan hanya pemisahan yang ada di dalam kitab Kejadian, tetapi kita lihat bahwa ini menjadi sesuatu yang ada bahkan sampai kita masuk. Yang pertama yang kita lihat bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik di bumi maupun di surga maupun di langit. Dan semua itu akan memuji Tuhan dan dipakai untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang kedua adalah walaupun nama bendanya adalah air atau sama-sama air, bukan berarti air hidup adalah sesuatu yang kita bisa bayangkan seperti air yang kita minum setiap hari. Karena air yang berasal dari Tuhan tidak berasal dari bawah. Tapi air itu berasal dari atas. Air ini bersumber dari Tuhan sendiri. Bukan berasal dari bumi. Jadi bentuknya pun saya tidak bisa membayangkan atau menggambarkannya. Tetapi yang pasti air yang dari Tuhan ini akan memberikan kelegaan dan ketidakhausan lagi.
serta akan menjadi mata air di dalam dirinya, dalam diri orang itu yang menerima, dalam diri kamu, dalam diri kita, yang terus memancar sampai kepada hidup kekal dan bahkan kepada orang lain. Tetapi juga bukan berarti air hidup itu akan selalu bentuknya berbeda dengan air yang biasa kita minum. Ini agak rumit dikit. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengikuti, perhatikan dari awal betul, supaya nanti akhirnya bisa mengerti. Ya. Karena hal ini, kenapa disebut air kehidupan adalah air ini bersumber dari kehidupan itu. Dari sumber kehidupan itu. Sehingga di Yohanes 4 dikatakan bahwa air yang kuberikan kepadamu, air yang keluar dari Yesus Kristus itu, air yang Tuhan berikan itu akan selalu membawa kehidupan. Ada beberapa kisah di mana Tuhan memberikan air dalam bentuk air seperti air yang kita minum kepada umatnya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam peristiwa-peristiwa itu. Siapa yang mau lihat dan belajar bersama saya? Amen. Mari kita ke kitab Keluaran. Kitab Keluaran ayat pasal 15. Saya nggak bisa bilang Keluaran ayat 23. Keluaran 15 ayat 23. Begini firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Dinamai sebab karena itu dinamai orang tempat itu adalah Mara. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara mengetahui cerita ini? Yang ia katakan amin. Jadi kita bisa bersama-sama mengikuti ini. Di mana umat Tuhan melakukan perjalanan setelah nyebrang Laut Teberau pada waktu itu, tetapi salah satu kesulitan mereka adalah air, bahkan setelah mereka berjalan selama 3 hari. Siapa yang pernah nggak minum seharian? Haus. Tidak ada air yang dapat mereka minum selama 3 hari. Tetapi pada akhirnya mereka menemukan air itu. Mereka dapat air itu. Tapi udah ditemuin, mereka juga nggak bisa meminumnya. Sudah tidak minum 3 hari, begitu nemuin air itu, tidak bisa diminum. Kebayang nggak keselnya? Kebayang nggak keselnya kayak gimana? Udah 3 hari kamu nggak minum, nemu air udah seneng banget, mau minum pahit. Dikatakan Alkitab tempat itu dinamai Mara. Saya cuma pikir sih kayaknya nama itu disebut karena semua orang yang ke situ dan minum pasti marah-marah. Pahit. Ya itu cuma bercanda aja, itu bukan kisah yang benar. Bayangkan sudah haus 3 hari dan tidak minum. Sebaliknya dapat airnya manis. Bukan, airnya pahit. Masih memperhatikan. Kayaknya akan sulit untuk nggak ngeluh di situ. Kira-kira ada yang bisa kira-kira nggak mengeluh itu di bagian ini. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mengatakan hal ini, ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan menyuruh Musa melempar kayu ke dalam air itu. Cemplung. Kalau kayu yang besar, bluk. Kata kayu
di sini dalam terjemahan lain juga diterjemahkan menjadi pohon. Tapi nggak mikir pohon beringin. Dari bahasa aslinya adalah es atau dibaca es. Ya, ini juga diterjemahkan menjadi tongkat di beberapa ayat yang lain atau staff dalam bahasa Jawanya. Beberapa pasti familiar dengan beberapa ayat Alkitab, katakan gada dan tongkat, ya kan? Ada kedua benda yang berbeda fungsinya, hampir sama bahan dasarnya, yang setiap gembala memilikinya untuk mengarahkan domba-domba mereka. Gada dan tongkat selalu berbicara tentang perintah dan hukum Tuhan. Waktu mereka meminum air itu pahit. Dan mereka pun tidak mampu menikmati air itu, bahkan nggak bisa minum dan apalagi berfungsi untuk dirinya. Mereka haus tetapi tidak dapat mengkonsumsi dari air yang ada itu. Tetapi setelah kayu itu dilemparkan ke dalam air, apa yang terjadi? Manislah air itu dan mereka dapat meminumnya. Air itu dari pahit, ditaruh tongkat kayu di situ, air jadi manis. Ikutin saya. Air itu jadi manis karena ada kayunya. Keadaan hidupmu mungkin pahit, taruh firman Tuhan di dalamnya, kamu akan mulai dapat menikmatinya. Hidup yang tidak ada kayunya, hidup yang tidak ada firman Tuhannya akan selalu terasa pahit. Yang pernah mengalami katakan amin. Tetapi hidup yang ada kayunya, hidup yang ada firman Tuhannya akan selalu terasa manis. Karena firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Mazmur 119:103 katakan ini. Alangkah manisnya perkataanmu Tuhan, rasanya lebih manis dari madu. Makanya anak-anak sekolah minggu suka bawa permen dari situ. Yang luar biasa adalah bangsa Israel dibawa kepada pengalaman yang nyata. Ini menarik. Di mana mereka butuh air dan haus, ya kan? Fisik dan kenyataan yang seperti itu. Ya. Mereka meminum air yang ada secara nyata di dunia ini, dan mereka merasakan pahitnya. Tetapi Tuhan memberi kayu itu, air itu jadi manis. Dan di waktu bersamaan, ayat ini katakan bahwa di situ juga Tuhan memberi ketetapan, hukum, dan perintahnya. Dari situasi yang mereka alami, Tuhan sedang membuat mereka mengalami apa yang Tuhan sedang mau lakukan benar-benar. Bisa ngerti? Tetapi begitu ada firman Tuhan diberikan, disitulah air yang dari Tuhan juga diberikan. Bersamaan. Siapa yang mau merasakan firman Tuhan yang membuat hidupmu semakin manis? Amen. Karena di mana di situ ada firman Tuhan, di situ ada air hidup. Air yang bisa menghidupkan. Setelah manis, mereka bisa minum dan mereka menjadi hidup lagi. Karena ada firman Tuhan di dalam situasi itu. Di mana ada ketetapan dan perkataan Tuhan, disitulah ada air yang kamu dapat minum dan memuaskanmu. Komunitas ini tidak punya banyak hal, tetapi saya mau pastikan air di tempat ini ada kayunya. Saya mau pastikan air di tempat ini selalu ada firman-Nya. Ada firman Tuhan di dalamnya agar setiap orang dapat meminumnya dan membawa kehidupan kepada setiap orang yang ada. Kita tidak punya program terlalu banyak, kita tidak punya konser atau semua hal, bahkan tidak punya perayaan besar. Tapi yang mau kita pastikan selalu ada kayu di dalam tempat ini. Supaya semua orang bisa menikmati manisnya perkataan Tuhan. Dua raja-raja, kisah lain yang kita mau belajar
2 Raja-Raja 3. Ayat 15 sampai 17. Maka sekarang jemputlah bagiku pemetik kecapi. Sang gitaris ini dipanggil. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, begini firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Sebab juga Moab akan diserangnya di dalam tangan. Cerita pada ayat ini adalah mereka sedang dalam situasi peperangan. Kalau tahu Israel, beberapa dan Moab. Di dalam sejarah kita yang mungkin pelajaran ke-15. Kita bisa lihat dan belajar dari sini. Ada beberapa detail di sini. Tetapi pada ayat 9 memberikan informasi kepada kita bahwa mereka sedang dalam kesulitan air. Sama-sama nih, kejadiannya kayak di Keluaran tadi. Sulit air. Air sejauh. Perjalanan 7 hari kalau yang dipakai. Tidak mendapatkan air. Untuk mereka dan bahkan hewannya juga. Mereka dalam situasi. Wah, aku jadi bingung. Dalam situasi ini mereka sedang sebenarnya mau berperang dan mereka butuh kemenangan. Tetapi mereka juga butuh air untuk minum. Jadi ada dua nih yang mereka ingin. Kemenangan dan air untuk minum yang mereka butuhkan. Sehingga mereka memanggil Elisa pada waktu itu. Mereka meminta bantuan Elisa untuk berbicara kepada Tuhan untuk apa yang mereka perlu lakukan. Keadaan mereka benar-benar habis. Bayangin sudah 7 hari mereka tidak dapat air. Tapi mereka, musuh sudah menanti mereka. Peperangan sudah ada di depan mereka. Lihat apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan mereka untuk buat parit. Katakan parit. Parit. Tidak ada kata-kata yang spesial atau artinya bahkan dari bahasa aslinya untuk kata parit. Karena artinya ya parit. Selain tempat itu adalah tempat untuk air ditampung di dalam. Tetapi beberapa komentar yang saya lihat mereka lakukan, yang mereka lakukan dimungkinkan adalah sebenarnya adalah menggali semacam sumur. Menggali sampai mereka menemukan air yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itulah mengapa di ayat 17 tadi dikatakan tidak akan ada angin, tidak akan ada hujan. Air yang Tuhan sediakan tidak dari langit waktu itu. Yang Tuhan suruh adalah mereka menggali. Yang Tuhan suruh adalah mereka buat parit. Kalau kita memikirkan keadaan mereka, hal ini tidak mudah memang. 7 hari tidak minum, peperangan menanti, tetapi mereka tetap harus menggali sampai menerima air dari Tuhan. Baru nggak minum 1 jam aja suruh gali depan situ, paling kita semua keok. Pahami, keadaan mereka sulit sekali di sini. Lelah dan haus, tetapi mereka harus tetap bekerja untuk menggali, untuk menerima air itu. Kita sering dalam keadaan yang sama. Kita sudah letih, sudah lesu, sudah lemah, beban pun berat, tetapi Roh Kudus, kita berdoa, Tuhan meminta
meminta kita untuk malah baca Alkitab dan belajar. Sudah tertekan dengan keadaan keuangan mungkin, keadaan keluarga kita, ya juga usaha mungkin tidak berjalan baik, sudah berdoa, tapi Tuhan suruh untuk belajar dan gali firman. Yang mereka butuhkan menang, yang kita butuhin masalah selesai, tapi Tuhan malah suruh mereka gali, dan Tuhan juga suruh kita gali. Dalam hati mungkin waktu dengar hal itu, Tuhan aku butuh pertolongan, aku butuh bayar tagihan, bukan baca Alkitab. Tuhan aku butuh penyelesaian masalah ini, bukan membaca dan menggali. Tapi catat ini, saya selalu menemukan air hidup saat saya taat menggali firman Tuhan dalam waktu kesesatan pun. Terkadang saat kamu haus dan tertekan, Tuhan tidak akan memberi kamu hujan. Tetapi Dia akan memberimu mata air kehidupan. Tapi untuk mata air, kamu perlu menggali dalam. Perlu mencari. Perlu kerja. Perlu berusaha. Saat kamu lakukan itu, air kehidupan saya rasa, dan saya percaya teman-teman akan menemukan. Dan pada akhirnya kamu akan dipuaskan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sadari, di mana mereka berada saat itu? Diceritanya. Di lembah. Lembah juga sering diartikan sebagai tempat yang bahaya dan kelam. Di Mazmur 23 ayat 4 dia katakan bahwa di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya karena Tuhan serta. Maksudnya adalah keadaan ini juga sedang mereka alami. Mereka kehabisan tenaga karena tidak ada air. Dan musuh bahkan menanti mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka haus tetapi peperangan menanti mereka. Maunya mereka menang tetapi yang Tuhan lakukan adalah memulihkan kekuatan mereka dulu. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu berikut. Dalam keadaan tertekan oleh semua keadaan sulit hidup kita, kita akan menjadi lemah. Maunya kita, Tuhan memberi kemenangan dan dari masalah dan kesulitan kita selesai. Betul? Betul lah, betul. Kita maunya Tuhan langsung hajar musuh kita, hajar kesulitan kita, hajar masalah kita. Tetapi yang Tuhan mau lakukan adalah memulihkan kamunya dulu. Yang Tuhan mau lakukan adalah memberikan air hidup dulu ke hidup. Agar pulihlah kekuatanmu. Sehingga kamu dapat memerangi peperangan itu dengan kehidupan yang baru dari Tuhan. Kamu akan melihat masalah itu berbeda. Kamu akan melihat kesulitan itu berbeda. Karena kamu tidak lihat dari kelemahanmu lagi. Kamu tidak lihat dari posisi stresmu lagi. Kamu tidak lihat dari semua perasaan yang bahkan mempengaruhi semua hatimu, tapi kamu lihat dari kesegaran yang Tuhan berikan. Dan pemulihan kekuatanmu hanya didapat dari apa? Dari menggali dalam-dalam. Katakan menggali dalam-dalam. Ngomong kanan kirinya, gali dalam-dalam. Menggali semakin dalam sampai kamu temukan air itu. Sampai kamu temukan air hidup itu. Saya tidak pernah sarankan kau baca satu pasal sehari tanpa menggali. Nggak ada gunanya. Kita ke Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan. Yesaya 12 ayat 3.
Ada di situ? Dikatakan tetapi maka kamu akan menimba air itu dengan kegirangan dari mata air keselamatan itu. Semakin kamu sering melakukan ini, kesekian kalinya saat kamu ada dalam kondisi kesesakan lagi, Tuhan memimpin kamu untuk menggali, kamu akan menggalinya dengan sukacita. Karena kamu sudah tahu apa yang kamu sedang lakukan sekarang. Karena saat kamu menggali, disitulah kehidupan terjadi. Dengan sukacita menimba walaupun sudah capek. Dengan sukacita terus mencari walaupun kesesakan. Dan mungkin waktu sudah terus berjalan. Tapi Tuhan sedang mau memulihkan kekuatan untuk berperang bersama Dia. Akan menjadi sesuatu kegirangan karena kamu tahu bahwa Tuhan sedang mimpin kamu. Dan pimpinan itu adalah untuk kamu menemukan kekuatanmu yang baru, kekuatanmu kembali sebelum maju berperang dan menyelesaikan masalah yang sedang kau hadapi. Amen. Sampai di sini kita bisa lihat bahwa ada koneksi yang kuat antara firman Tuhan dengan air hidup. Firman Tuhan adalah air hidup itu yang keluar dari Tuhan, yang keluar dari sumber kehidupan itu, dan membawa kehidupan itu kepada siapapun yang meminumnya. Dan dari situasi di keluaran kita lihat bahwa bagaimana Tuhan menaruhkan firman itu supaya kita bisa menikmati air hidup. Dan dari raja-raja ini kita lihat bahwa kita harus menghidupi firman itu semakin dalam sampai menemukan kekuatan itu, yaitu air hidup itu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Bagaimana atau attitude apa yang benar saat kita minum air itu? Saat kita menggali firman Tuhan. Saat kita mencoba menemukannya dan akhirnya kita menemukan air itu. Kita lihat di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 6. Yang sudah dapat katakan amin. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan ke sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain rakyat itu semuanya berlutut minum air. Atau minum air dari mulutnya langsung. Ini adalah situasi peperangan juga. Peperangan lagi. Di mana bangsa Tuhan, umat Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Tetapi Tuhan tidak mau semua orang maju berperang. Tuhan sedang melakukan seleksi di sini. Tapi caranya unik. Tuhan membedakan mereka berdasarkan bagaimana mereka minum. Untuk melihat apakah mereka layak untuk berperang atau tidak. Ada 2 kriteria di sini. Ada yang meminum langsung menaruhkan kepalanya di air. Dan Alkitab katakan bahkan menjilat air itu seperti anjing. Ada yang minum air dengan berlutut dan membawa air itu dengan tangannya ke mulut. Beberapa dari kalian pasti pernah mendengar kami membahas hal ini. Karena kami berdua suka ayat ini. Beberapa dari kalian sudah pernah mendengar apa yang kami percayai dari dalamnya. Saat mereka meminum dengan tangan, mereka terus waspada. Mereka terus melihat. Walaupun mereka sedang minum untuk dirinya. Saat saya merenungkan kembali, Tuhan menampakkan sesuatu yang lain hari ini. Ada berbagai terjemahan yang paling konsisten muncul dia tentang ayat 5 dan 6 ini adalah kata kneel down atau berlutut.
Semua mungkin mulai bertanya-tanya, berlutut seperti apa yang dimaksudkan? Karena kemungkinan yang minum seperti anjing juga berlutut. Tapi apa bedanya? Kita lihat di Mazmur 110 ayat 7. Mazmur 110 ayat 7 yang sudah dapat katakan amin. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Ayat ini adalah Mazmur Daud yang memberikan bentuk dari bagaimana raja dan imam itu dinobatkan. Dan ini bicara juga bisa direlasikan sampai paralel sampai kepada nobatan untuk Tuhan Yesus adalah raja dan imam umat Israel. Apa itu pelajaran lain? Dan beberapa hal yang dikatakan pasal ini. Ayat 7 dikatakan dia meminum air dan mengangkat kepalanya. Dalam arti yang ada, mengangkat kepala itu adalah bentuk kepemimpinan, kepercayaan diri mereka terhadap tugas dan perintah yang diberikan. Kalau kita paralelkan dengan kitab Hakim-Hakim tadi, mereka yang terpilih sebagai pasukan Tuhan, itu adalah mereka yang minum dengan berlutut dan kepalanya terus terangkat. Ya, mereka tetap minum, tetapi kepercayaan mereka akan tujuan akhir mereka tidak berubah. Mereka terus melihat tujuan dan apa yang perlu mereka lakukan. Mereka tetap mempercayai tujuan akhir itu. Tugas mereka atau sebutan kekristenan panggilan yang Tuhan berikan tidak hanya berfokus kepada kepuasan diri saja dan mencoba untuk minum untuk dirinya saja. Tapi dia mau menjadi segar dan minum tapi tetap berfokus terhadap apa yang harus dikerjakan. Ingat bahwa kamu dipuaskan untuk menyegarkan diri kita kembali. Untuk menguatin kita kembali, bukan sampai situ saja, untuk tetap berperang. Yang tidak masuk dalam hitungan Tuhan adalah mereka yang meminum air hanya untuk memuaskan dirinya saja. Memuaskan keinginannya aja. Saya rasa semua orang di situ hausnya sama, level hausnya. Karena mereka sama-sama berjalannya bareng-bareng. Kita tidak belajar Alkitab, kita tidak menggali Alkitab untuk kita nampak lebih pintar dari orang lain. Kita tidak mau menggali untuk minum, hanya untuk menghidupkan kita saja. Tetapi dengan mata yang terus berfokus terhadap panggilan dan tujuan akhir kita. Peperangan yang harus kita menangkan. Inilah sikap yang perlu kita miliki saat kita minum air dari Tuhan. Sikap di mana kita terus percaya dan fokus terhadap panggilan utama kita untuk menang dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan menikmati semuanya untuk diri kita sendiri aja. Untuk kepentingan kita bahkan di balik semua itu. Kadang menikmati semua itu dengan motivasi diri kita aja yang dimuliakan dan ditinggikan. Padahal tujuan utama adalah untuk berperang bagi nama Tuhan dan bagi Tuhan ditinggikan. Jadi ini harus menjadi sikap kita ketika kita minum air dari Tuhan. Ada masalah pada umat Tuhan pada waktu itu. Dan lucunya masalah ini masih sampai hari ini. Yeremia 2 ayat 11 sampai 13. Yang menemukan dan sudah mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan kali ini katakan amin. Amin. Yeremia 2 ayat 11 sampai 13.
suatu bangsa menukar Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu. Hai langit. Dapat semua? Menggigil dan gemetar dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup ini, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Sungguh luar biasa Tuhan kita, betul? Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber kehidupan itu, yang bahkan memberi kita akses untuk menikmati kehidupan itu. Semua orang Kristen punya akses kehidupan ini. Apa aksesnya? Adalah firman Tuhan ini. Setiap kita punya akses untuk air kehidupan ini. Tetapi tidak semua orang menjadikan Tuhan yang utama, itu masalahnya. Mereka bahkan menggantikan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Bahkan menukar kebenaran Tuhan dengan kebenaran yang tampaknya baik tetapi tidak berguna. Di dalam gereja sendiri sekarang lebih banyak pemahaman manusia daripada pemahaman kebenaran Tuhan yang menjadi dasar. Beberapa waktu lalu saya melihat ada salah satu gembala yang relate di sosial media saya. Dia memposting buku-buku yang sedang dia pelajari. Dan saya terkejut melihatnya. Bukan terkejut baik ya, terkejut kaget. Karena judul bukunya kayak gini. Psikologi sosial. Psikologi kepribadian. Positive thinking. Tapi catat baik-baik, pahami kita di sini bukan benci psikologi. Tetapi psikologi adalah ilmu yang lahir dari manusia karena mempelajari manusia. Padahal kamu diberi akses sumber kehidupan dari pencipta si manusia ini. Padahal kamu diberi akses sumber kehidupan yang dari Tuhan yang hidup. Kamu memilih dan menukarnya dengan buku lain yang bahkan bersumber dari manusia. Ini adalah satu saja contoh yang jelas kelihatannya, tetapi banyak hal yang lagi masuk ke dalam kekristenan yang sangat lembut. Dari kata-kata bijak yang terdengar indah tetapi tidak benar, sampai kepada kata-kata motivasi kosong. Super. Yang mengisi mimbar-mimbar gereja bahkan. Lebih banyak pembicaraan tokoh-tokoh di slide gereja daripada Alkitab. Bagaimana umat Tuhan bisa hidup kalau sumbernya pun bukan sumber kehidupan? Kita mau di sini, yang kita mau di sini adalah semua orang bisa hidup. Itu tujuannya. Sehingga kita mau kasih air yang berasal dari sumber kehidupan itu. Kita tidak mau air yang di bawah cakrawala. Kita mau taruh Alkitab kita sebagai sumber utama dan satu-satunya. Karena kami mau kita semua hidup. Kami mau Bapak Ibu Saudara semua hidup. Karena banyak peperangan yang harus dimenangkan. Dan tidak ada peperangan atau tidak ada yang bisa menang kalau lemah, letih, lesu, bahkan mati dan kering dan haus. Itulah kenapa masalah tidak pernah terselesaikan. Kehidupan kekristenan yang tidak bertumbuh. Kehidupan kekristenan yang tidak menang. Di situ aja problemnya. Mana ada. Oh, mereka mati. Mana bisa menang? Nggak ada yang bisa menang kalau ada mereka mati. Dan Tuhan juga melihat bagaimana mereka meninggalkan Tuhan dan menggali untuk mereka kolam sendiri. Di ayat ini dikatakan. Mereka meninggalkan apa yang menjadi sumber utama, mereka menggali sumber mereka sendiri. Sumber yang lahir dari kemanusiaan. Meninggalkan apa yang bahkan dikatakan dan ditulis oleh Tuhan sendiri.
Bahkan ditulis oleh pencipta kita. Mereka memilih dengan apa yang ditulis manusia, yang dihasilkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan akses kehidupan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan karena engkau punya akses itu. Dan kita, komunitas ini tidak akan menyanyiakan itu. Kita diberikan akses kepada sumber kehidupan dan kita akan pakai semuanya untuk seluruh kehidupan kita. Setiap masalah yang datang, firman Tuhan jawabannya. Setiap keputusan yang akan diambil, firman Tuhan jawabannya. Ada keputusan yang harus kami ambil minggu depan dengan bisnis kami. Dan kayak kita setuju dan bahkan katakan kita mau lakukan apa yang benar, bukan apa yang baik. Dan kita sudah melihat apa yang Tuhan arahkan kepada kita. Walaupun bahkan keputusan itu keluar dari surat perjanjian yang kami pernah buat juga. Tetapi kami mau lakukan apa yang benar dan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Walaupun kita juga akan menanggung kerugian. Dari bisnis, dari sekolah, dari usaha, dari kuliah, bahkan parenting atau pengasuhan anak, pacaran, pernikahan, keluarga, semua kita mau firman Tuhan yang ada sebagai sumber kehidupan. Karena kita mau ada kehidupan di usaha. Karena kita juga mau ada kehidupan di dalam semua bisnis yang kita lakukan. Bahkan juga mau ada kehidupan di keluarga kita, pernikahan kita, pacaran kita, kuliah kita. Karena sumber air sudah dekat. Karena sumber air sudah dekat, jangan sia-siakan, toh? Yes, Pak. Iya. Jangan sia-siakan. Siapa yang mau minum air hidup? Siapa yang mau minum air hidup di sini? Gali lebih dalam dan minumlah. Dengan terus memandang Tuhan di depan. Tapi ada satu hal yang Tuhan benar-benar kasih kepada wanita itu. Kita balik ke Yohanes 4 lagi. Sampai di ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah Dia yang berbicara kepadamu, berikanlah aku minum. Niscaya engkau akan meminta kepadanya dan Ia akan memberikan kepadamu air hidup itu." Menggali baik, tapi ini juga penting untuk gimana kamu bisa minum air dari Tuhan. Kenapa orang tidak mau minum air hidup? Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan dan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada hidup mereka. Dikatakan di sini, kalau kamu tahu yang dikaruniakan dan siapa yang sedang berbicara itu, yang lagi ngobrol sama dia, dia ngerti apa yang dikaruniakan dan dia ngerti siapa yang lagi berbicara, air hidup itu akan diberikan ke orang itu. Apa yang dikaruniakan Tuhan ke hidup kita? Akses untuk minum. Kita nggak layak, tapi karena Tuhan mati, kita jadi layak punya akses kehidupan itu. Bagi orang, buku ini adalah buku agama Kristen aja. Buku sejarah bahkan bagi beberapa ilmu pengetahuan. Bagi kita ini adalah karunia. Karunia untuk hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita mengenal betul siapa yang berbicara di sini juga. Dan kita mau terus seperti ini. Kita mau terus seperti ini. Kita mau terus mengenali dan menyadari karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan siapa Dia. Karena Dialah sumber kehidupan itu. Karena Dialah sumber yang sedang berbicara. Jadi pengenalan Tuhan dan mengenali apa yang Dia berikan kepada kita sebagai karunia itu membantu kita menerima air kehidupan.
Karena Dia akan berikan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hari ini akan masuk ke dalam perjamuan kasih, ke perjamuan kudus kita. Masuk lagi,